Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Adapun materi yang akan Ibu sampaikan hari ini mengenai karakteristik negara-negara ASEAN. Indikator pencapaian kompetensi dari mata ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara ASEAN. Untuk itu, mari kita lihat tayangan berikut ini. Karakteristik negara-negara ASEAN. Negara Malaysia. Identitas negara. Nama resmi Malaysia, ibu kota Kuala Lumpur. Kepala negara yaitu Yang di-Pertuan Agung Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Pemerintahan yaitu monarki konstitusional. Kepala pemerintahan yaitu Perdana Menteri Najib Tun Razak. Bahasa yaitu Melayu, Cina, Tamil, dan Inggris. Agama yaitu Islam, Konghucu, Tao, Buddha, Hindu, Kristen. Penduduk pada tahun 2015 sebanyak 30,8 juta jiwa. Satuan mata uang yaitu ringgit atau dolar Malaysia. Kota-kota penting diantaranya yaitu Kuala Lumpur, Kuching, Kota Kinabalu, Penang. Lagu kebangsaan yaitu Negaraku. Hari kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus 1957. Maskapai penerbangan yaitu Malaysia Airlines System. Bandar udara yaitu Badan Internasional Kuala Lumpur atau KLIA. Keadaan alam negara Malaysia. Letak negara dan batas negara. Secara geografis, Malaysia berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Indonesia, Selat Singapura, Selat Malaka, dan Thailand. Malaysia terletak pada 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah negara Malaysia diantara yaitu sebelah utara berbatasan dengan Thailand dan Laut Cina Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulu dan Laut Sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Pulau Riau, sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka dan Pulau Sumatera. Iklim. Malaysia memiliki iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang tinggi, rata-rata 260 sampai 800 mm sepanjang tahun. Seperti wilayah lain di Asia Tenggara, keadaan iklim itu dipengaruhi angin muson. Temperatur harian rata-rata adalah 21 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius di daerah pantai dan 12 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius di daerah pegunungan. Bentang alam. Berdasarkan pembagian daerah, Malaysia dibagi menjadi 2 daerah yang berada pada 2 pulau yang berbeda. Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaka atau Asia, dan Malaysia Timur ada di Kalimantan Utara. Topografi Malaysia Barat diliputi bentukan pegunungan dengan puncak tertinggi di Gunung Tahan yaitu 2189 meter. Titiwangsa merupakan pegunungan terpanjang di Malaysia, 483 km, yang membentang dari perbatasan Malaysia dengan Thailand sampai dengan negara bagian Malaka. Di wilayah ini tanahnya tidak begitu subur. Oleh karena itu lahan banyak digunakan sebagai area perkebunan dengan jenis tanaman yang homogen seperti kelapa sawit. Dataran rendah di Malaysia Barat terletak di sisi timur dan sisi selatan. Dataran rendah di timur pegunungan Tahan yaitu Johor, Selangor, Kedah, Kelantan, dan Pahang terdiri dari rawa-rawa dan hutan lebat dan tanah yang tandus. Dataran pantai Malaysia Timur umumnya sempit dan berawa-rawa, serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Wilayah Malaysia bagian timur merupakan relief yang kasar. Pada daerah Sarawak, gunung-gunung bukan merupakan pegunungan vulkanis. Di daerah Sabah saja gunung-gunung merupakan pegunungan vulkanis. Titik tertinggi dari gunung-gunung di Malaysia Timur terletak di puncak Gunung Kinabalu. Secara geografis, Malaysia terdiri atas 2 bagian atau wilayah, yaitu 1.
Malaysia bagian barat terletak di semenanjung Malaya yang terdiri atas 11 negara dalam bentuk kesultanan. Di antaranya yaitu 1 Selangor, 2 Negeri Sembilan, 3 Johor, 4 Pahang, 5 Perak, 6 Kelantan, 7 Terengganu, 8 Kedah, 9 Perlis, 10 Malaka, dan 11 Penang. 2. Malaysia bagian timur terletak di Pulau Kalimantan yang berbatasan dengan Indonesia, terdiri atas 2 bagian negara, yaitu 1 Sarawak dan 2 Sabah. Penduduk Malaysia sebanyak 30,8 juta jiwa, yaitu pada tahun 2015, dengan pertumbuhan 0,3% per tahun. Penduduk Malaysia terdiri atas orang Melayu kurang lebih 50%, Tiongkok kurang lebih 30%, India kurang lebih 11%. Sisanya adalah orang Eurasia, Eropa, dan keturunan bangsa lain. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Malaysia. Bahasa tersebut hampir sama dengan bahasa Indonesia karena keduanya sama-sama berakar dari bahasa Melayu. Namun, bahasa Inggris juga sering digunakan sebagai bahasa nasional. Kepadatan penduduk Malaysia tahun 2015 mencapai 3.321 jiwa per kilometer persegi. Penduduk Malaysia lebih dari 50% beragama Islam, disusul agama Buddha, 12% kepercayaan Tiongkok atau Taoisme 7%, sisanya yaitu Kristen dan Hindu serta agama lainnya. Undang-undang yang diberlakukan di Malaysia banyak mengambil hukum-hukum yang diterapkan oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, di Malaysia dikenal hukum ranjam, cambuk, dan hukum gantung bagi orang yang melakukan pelanggaran berat. Hukum tersebut dilakukan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran di wilayah kedaulatan negara Malaysia. Perekonomian. Sebagai negara agraris, perekonomian utama Malaysia juga banyak bergantung pada hasil pertanian. Lebih dari separuh penduduk Malaysia bekerja di bidang pertanian. Diversifikasi pertanian atau usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian belum banyak dilakukan penduduk. Dalam bidang perkebunan, tenaga kerja yang digunakan banyak berasal dari Indonesia. Malaysia merupakan negara yang cepat kembali pulih dari krisis moneter yang melanda kawasan Asia Tenggara beberapa tahun lalu. Hal ini ditunjang kebijakan pemerintah yang menganjurkan rakyat untuk mencintai produk dalam negeri. Dengan demikian, produk-produk dari asing yang membanjiri kawasan Asia Tenggara bisa diambil alih oleh produk-produk dalam negeri. Namun, bukan hanya faktor penggunaan produk dalam negeri saja, tetapi juga ada banyak hal yang dilakukan untuk memulihkan dan menstabilkan ekonomi. Sumber devisa terbesar bagi negara masih mengandalkan penjualan tambang minyak dan gas, ditambah hasil perkebunan karet yang melimpah. Kegiatan ekspor dan impor di Malaysia banyak dilakukan melalui pelabuhan laut terbesar yaitu Port Swettenham. Sumber daya alam. Sama seperti negara-negara sebelumnya, Malaysia memiliki lahan pertanian dan perkebunan serta hutan yang cukup luas. Hasil pertanian terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti padi dan sayur mayur. Hasil utama dari bidang perkebunan yaitu karet dan kelapa sawit. Sebanyak 40% kebutuhan karet dunia disuplai oleh Malaysia. Kayu merupakan komoditas yang banyak dihasilkan dari hutan. Pada bidang pertambangan, Malaysia merupakan penghasil timah terbesar di dunia. Barang tambang lain yang dihasilkan yaitu bauksit, batu bara, besi, tembaga, emas, dan perak. Usaha pemerintah yang sungguh-sungguh juga nampak pada peningkatan pemanfaatan sumber daya alam untuk dikelola oleh negaranya sendiri sebagai sumber bahan mentah sehingga diharapkan mengurangi ketergantungan pada negara lain. Dengan kemampuan pengelolaan bahan baku sendiri, Malaysia dalam beberapa tahun terakhir telah mengembangkan pabrik otomotif. Kerjasama. Dalam level internasional, Malaysia terlibat dalam kerjasama di berbagai bidang, seperti hubungan diplomatik, kerjasama ekonomi, kebudayaan, ketatanegaraan, dan pendidikan.
Malaysia merupakan salah satu negara yang turut dalam pendirian kerjasama regional ASEAN. Selain itu terlibat aktif dalam beberapa organisasi internasional seperti ADB, ASEM, SK, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, ILO, UNESCO, WHO, WIPO, dan APEC. Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan Malaysia dalam berbagai bidang, misalnya diplomatik, ekonomi, dan terwujud dalam kegiatan ekspor-impor serta bidang sosial ketenagakerjaan. Barusan kalian sudah mempelajari mengenai karakteristik negara-negara ASEAN. Semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.